Malam itu, arena bergemuruh. Sorak penonton naik turun. Kamera menangkap wajah-wajah tak percaya. Di lapangan, satu nama terus dipanggil. Bukan karena teriakan, tapi karena bola selalu kembali padanya. Setiap rally krusial, setiap situasi genting, ia berdiri di sana. Para pemain Jakarta Livin Mandiri terlihat mulai kehilangan arah. Blok datang setengah langkah terlambat. Bertahanan buyar dan pola permainan dipaksa bertahan terus-menerus. Bola jatuh, poin bertambah, tekanan makin berat. Ini bukan sekadar serangan, ini perlahan-lahan menggerus mental. Namun, laga ini bukan hanya soal dominasi, ada cerita lain di baliknya. Sejak awal pertandingan, kondisi fisik sang bintang sebenarnya jauh dari ideal. Lutut yang bermasalah membatasi gerak. Setiap lompatan menyimpan resiko. Wajahnya sempat meringis saat mendarat, tapi tak satu pun keluhan keluar. Di sisi lain lapangan, selebrasi berlebihan mulai muncul. Teriakan, gestur, bahkan aksi yang terasa sengaja dipamerkan tepat di depan wajahnya. Provokasi yang jelas terbaca. Tapi tak ada balasan kata. Tidak ada protes. Ia memilih diam. Diam yang berbahaya. Begitu bola kembali diangkat, ayunan tangan dilepaskan. Smash keras menghantam lurus, cepat, dan tak terbaca. Benturan di atas net tak terhindarkan. Blok lawan terpental, ekspresi berubah, dan arena langsung meledak. Itu bukan sekadar poin, itu pesan. Rally demi rally berjalan panjang. Permainan naik ke level berbeda. Open spike, back attack, hingga pukulan silang ke sudut sempit dilepas tanpa ragu. Setiap poin terasa seperti pernyataan, masih ada tenaga, masih ada tekad. Jakarta Livin Mandiri mencoba bangkit. Mereka mencuri poin, mencoba mengatur ulang ritme. Tapi setiap kali momentum hampir berpindah, bola kembali diminta. Dan hampir selalu berujung angka. Tekanan tidak berhenti, konsistensi menjadi senjata paling menakutkan. Menariknya, pertandingan ini akhirnya memang tidak berakhir dengan kemenangan. Angka di papan skor berkata lain, namun suasana di tribun berkata sebaliknya. Banyak yang berdiri, bertepuk tangan, bukan untuk hasil, tapi untuk perjuangan. Dalam kondisi cedera, di bawah tekanan, dan menghadapi provokasi, ia memilih menjawab dengan permainan. Tidak berisik, tidak dramatis berlebihan, hanya spike demi spike yang berbicara. Malam itu bukan tentang statistik, bukan pula tentang menang atau kalah semata. Itu adalah cerita tentang tanggung jawab, tentang memimpin dengan contoh, dan tentang keberanian berdiri saat tubuh tak sepenuhnya siap. Arena akhirnya hening, pertandingan usai, tapi satu kesan tertinggal jelas. Ada pemain yang mungkin kalah di skor, namun menang di mental. Dan penonton tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertandingan. Kalau biasanya latihan voli itu isinya keringat, teriakan pelatih, dan nafas ngos-ngosan, latihan kali ini malah bikin penonton senyum-senyum sendiri. Bukan karena smash keras atau rally panjang, tapi karena satu pemandangan yang konsisten dari awal sampai akhir. Kemana Megawati Hangesi pergi, di situ pasti ada Nurlaili. Iya, serius, ini bukan editan, bukan setting, dan bukan kebetulan. Ini nyata. Dari jogging ringan, stretching, sampai pemanasan, formasinya itu-itu saja. Megawati di depan, Nurlaili di samping. Kalau Megawati belok kanan, Nurlaili ikut kanan. Belok kiri, ikut kiri. Penonton sampai mikir, ini latihan voli atau latihan shadowing? Yang bikin makin lucu, biasanya Megawati gonta-ganti pasangan latihan. Hari ini sama A, besok sama B. Tapi kali ini beda. Dari awal sampai akhir, partnernya satu. Fix, konsisten, loyal. Seperti paket hemat tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Nggak heran kalau fans langsung kasih julukan legendaris, Upin Ipin versi lapangan voli.
Yang satu auranya besar, kuat, dewasa. Yang satu lagi ekspresinya polos, ceria, dan kelihatan selalu siap manggil, "Kak Mega," kapan saja. Kontras, tapi justru itu yang bikin cocok. Yang bikin gemes bukan cuma nempelnya, tapi caranya. Nurlaili itu bukan tipe ribut, bukan juga tipe sok pamer perhatian. Dia kayak penjaga sunyi. Nggak banyak ngomong, tapi posisinya selalu paling dekat. Mega jalan, dia ikut. Mega berhenti, dia ikut berhenti. Dan puncaknya datang saat momen yang bikin semua orang mendadak serius. Megawati cedera. Situasi tegang, orang-orang panik, suasana berubah. Tapi satu orang langsung bergerak paling cepat. Yup, Nurlaili. Tanpa nunggu instruksi, langsung ada di samping. Nahan, menopang, jagain. Di situ kelihatan jelas, ini bukan sekadar rekan setim. Ini refleks hati. Bukan gaya-gayaan, bukan cari sorotan. Pure peduli. Sejak momen itu, julukan bodyguard pun resmi menempel. Tapi bukan bodyguard ala film action. Nggak ada kacamata hitam, nggak ada gaya sangar. Ini bodyguard versi lembut. Tugasnya satu, pastikan Mega aman, baru dia tenang. Di dunia olahraga yang keras dan penuh tekanan, punya orang seperti ini itu mahal. Seseorang yang nggak ribut, nggak menuntut, tapi selalu ada. Jadi kalau hari ini orang tertawa lihat Nurlaili nempel terus ke Megawati, sebenarnya yang mereka lihat bukan sekadar kelucuan, tapi cerita kecil tentang kebersamaan, rasa peduli, dan kepercayaan. Karena kadang, berita paling hangat bukan soal skor atau kemenangan, tapi soal siapa yang tetap di samping kita, bahkan saat kamera tidak sedang menyorot. Kalau kita ngomongin Megawati, ini bukan sekadar bahas permain voli biasa. Ini bahas makhluk langka yang entah lahir dari mana, tapi tangannya kayak abis ditempa di bengkel las. Kuat, cepet, dan bikin lawan mikir, ini bola voli atau batu bata sih? Megawati itu paket lengkap. Fisiknya kuat, refleksnya tajam, dan otaknya jalan. Jadi bukan tipe pemain yang asal mukul sambil berharap bola masuk. Dia tahu kapan harus santai, kapan harus serius, dan kapan harus bikin lawan trauma seumur hidup. Dari awal muncul di lapangan, satu hal langsung kelihatan. Tangannya beda. Ini bukan tangan biasa. Ini tangan yang kalau dipakai nutup pintu, pintunya yang minta maaf. Mau bertahan, aman. Mau nyerang, lawan langsung mikir buat ganti olahraga. Saat bertahan, tangan Megawati itu kayak tembok kos-kosan, susah ditembus. Bola datang kencang, malah mental balik sambil bingung sendiri.